Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ma'bud la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. ويقول الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadirin jamaah salat subuh yang diberkahi dan selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah selalu kita ucapkan kata syukur, kata pujian ini kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai macam karunia nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kemudian salawat teriring salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang selalu menjadi panutan, Nabi yang selalu menjadi tauladan bagi seluruh umat manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk seluruh alam semesta. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah aku utus engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam. Pada pagi hari yang penuh dengan keberkahan ini, dan insya Allah kita masuk pada bagian keberkahan tersebut sesuai dengan lantunan doa baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Dalam doanya itu bermakna, ya Allah, berkahilah umatku ketika mereka berada di pagi hari. Tentunya keberadaan kita di pagi hari itu harus diikuti dengan amal soleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan pagi hari itu masih ngorok, masih mendengkur, ataupun capek bergadang semalaman, tak tidur, lupa solat subuh. Ini tak masuk. Tak masuk bagian orang yang mendapatkan keberkahan. Walaupun dia itu berada di pagi hari. Yang mendapatkan keberkahan itu adalah kita-kita ini. Insya Allah berada di masjid dalam kondisi berwudu, kemudian solat tahiyatul masjid kita awali, kemudian solat qabliyah, kemudian solat subuh, kemudian ini kita halaqah, sampai nanti suruk solat lagi 2 rakaat. Apa tidak yang cak ini tak dapat keberkahan daripada Allah? Tentunya sudah wajib kita mendapatkan keberkahan daripada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita termasuk pada bagian tersebut.
Pada pagi hari yang penuh berkah ini insya Allah kita akan mengulas tentang rizki. Ar-rizqu. Rizki ini menjadi bagian utama dalam setiap lantunan doa kita. Tak kata orang berdoa tak tercantum di dalamnya itu minta rizki. Allahumma rzuqna. Itu biasanya diawali seperti itu. Ya Allah, rizkikanlah kepada kami, berikanlah kepada kami rizki. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri itu huwar razzaq. Ar-Razzaq itu masuk pada bagian Asmaul Husna. Minal Asmail Husna. Nama yang baik, nama-nama Allah Subhanahu wa taala 99 itu di dalamnya itu ada nama Ar-Razzaq. Maka banyak orang Palembang ini Abdul Razzaq namanya. Tapi tak lemak pas panggilannya Mang Ojak. Untung beda Mang Ojek. Mang Ojak. Tentunya sayang nama bagus-bagus dipanggil Mang Ojak. Alangkah baiknya ya Razzaq. Karena kita orang Palembang ini galak nyingkat nama. Zak. Apa dia pada zak. Biasakan untuk memanggil nama tersebut lengkap. Kalau saya dulu di Raudatul Ulum, mudir saya Kiai Haji Tol'at Wafa Ahmad LC itu kalau manggil saya itu berbeda dengan panggilan yang diserukan oleh teman-teman yang lain. Nama saya ini kan Abul Khair, aslinya itu Abul Khair. Jadi dia bukan manggil Bul atau Her, tapi manggilnya itu lengkap. Tidak nian secara utuh Abdul Khair atau Abul Khair, tapi dia memanggil kalau panggilan singkatan Khair. Seperti itu, Khair. Bagian yang bagus dipanggil. Nah, ini salah satu tata cara kita menegur dan menyapa orang lagi, apalagi wong tua. Kita ni galak nian, maaf kalau ada di kita, termasuk aku juga mungkin. Nama bagus nian, Abdullah. Panggilannya Dul. Astaghfirullahalazim. Dul. Abdillah. Nama panggilannya Dil atau Lah. Nah, ini menjadi cacat ya. Nama seseorang yang tadinya bagus menjadi tidak bagus. Jadi ar-rizqi dalam kitab Muhammad Ratib An-Nablisi dalam mausu'ah beliau Anwa'ur Rizqi, macam-macam rizqi, beliau mengupas tuntas tentang apa itu rizqi. Apa itu rizqi? Disebutkan dalam kitabnya itu ar-rizqi huwal ata wal hibah bima yantafi'u bihil insan. Rizki itu adalah al-ata. Ata itu artinya pemberian. Pemberian. Al-hiba itu anugerah. Pemberian dan anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala bima yantafi'u bihil insan, yang mana dengan pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut, yantafi'u bihil insan, mendatangkan manfaat. Nah, itu catat, mendatangkan manfaat bagi manusia. Ini ada garis bawahi, yantafi'u bihil insan. Kalau rizki datang ke mudarat, itu bukan rizki namanya. Tidak. Dalam tanda kutip ya. Berarti rizki tersebut ada masalah.
Rizki tersebut ada masalah. Imma carona patkenyo, imma kehalalannya atau zatur rizki, zat daripada rizki tersebut. Ini yang menjadi permasalahan kenapa tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah, ini kata ulama tersebut, ya. Yantafi'u bihil insan. Jadi pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala yang mendatangkan manfaat bagi manusia. Manfaat, manfaat. Sawa'un bizalika man amana minhum aw man kafar. Hebatnya Allah Subhanahu wa taala memberikan rizki tersebut kepada siapa saja. Mau dia seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mau dia seorang kafir, tetap diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala rizkinya. Maka dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih. Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala tidak pilih kasih, tidak pandang bulu. Mau manusia kafir, mau manusia mukmin, Allah kasih. Mau binatang, tumbuh-tumbuhan, Allah berikan juga rizki oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengasihnya Allah Subhanahu wa taala. Karena wal khaliq, inilah wujud seorang, bukan seorang ya, kalau sebut seorang lecak manusia. Wujud sang khaliq, wujud sang pencipta itu harus menjadi pengasih bagi seluruh makhluk yang diciptakannya. Kemudian Ar-Rahim, Allah Maha Penyayang. Nah, kalau penyayang ini mulai mengerucut kepada orang yang beriman. Itulah kita. Jadi rizki itu yang kedua ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada siapapun, kepada makhluk apapun, itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa, akan tetapi anna rizqallahi li'ibadihil mu'minin, rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman, yakhtalifu an zalika rizqil ladzi ya'ti li ayyi insan. Allah membedakan rizki yang diberikan kepada orang yang beriman dengan selain orang yang beriman. Apa yang membedakan rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman dengan selain orang yang beriman? Apa? Allah menjanjikan orang yang beriman itu ar-rizqut thayyibu, rizki yang baik. Maka dalam Al-Quran itu dikatakan halalan thayyiba, halalan thayyiba. Ini yang kita cari rizki di dunia ini. Bukan banyak, bukan banyak, bukan lemak kalau bahasa Palembang itu, bukan. Tapi rizki yang halal. Halal itu apa? Secara syar'i, secara hukum dan ketentuan daripada Allah Subhanahu wa taala, rizki tersebut bisa dimakan, rizki tersebut bisa dipergunakan halal berdasarkan Al-Quran, berdasarkan Al-Hadis. Qulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah apa-apa yang terbaik. Yang kedua adalah thayyib, rizki yang baik. Di dalam Al-Quran sesuatu itu halal, halal. Pindang patin halal, patinnya halal, pindangnya juga halal, bumbu-bumbunya dari bumbu yang halal. Tapi kalau uang pantangan, penyakit atau mendatangkan mudarat bagi dirinya, maka itu tidak thayyib, tidak bagus, tidak baik. Jadi halal
thayyib. Rizki inilah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman. Subhanallah. Ya. Maka kita di dunia ini kadang-kadang kalau mencari rezeki itu terbentur kepada hitungan angka. Baru disebut banyak, baik dan bagus. Tidak. Nak banyak, jumlahnya misalnya nak jutaan atau miliaran. Wah, itu banyak duit. Baik, ini bagus. Belum tentu jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, badan kita ini, ukuran wong Indonesia ini paling kuat rata-rata 170. Perutnya itu tidak tahu kalau dunia kedokteran berapa ukuran usus gitu nih. Makan 3 kali sehari itu berapa duitnya? Tidak perlu banyak. Makan aku terus terang bae, paling kuat sepiring. Jangan kamu tambahin rabung, sepiring bae. Tuh tambah sepiring rabung pula. Sepiring. Ayam anggaplah 2, memang nak nambahnya enggak. Sayur itulah paling kekuatan kita. Berapa? Kalau rumah makan Padang paling kuat lah, paling yang lemak lah kita makan rumah makan Padang. Rendang 25.000. Cukup. Sehari berarti kita total 75.000. Itulah lemak nih kan. Lah nak nasi Padang terus. Tapi kalau di total cuma 50.000. Itulah kekuatan perut kita cuma sehari semalam. Makan, tidak perlu banyak. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan selalu berpikir, ya Allah, ngejar terus sampai habis-habisan, lupa diri. Ingat, kita orang yang beriman dapat rizki sehari itu halal, caranya kita dapatkannya. Barang yang kita cari itu halal, alhamdulillah. Nah, ini rizki yang diberikan oleh Allah kepada orang yang beriman. Ammal kafir, sedangkan orang kafir, wal asi, dan orang yang selalu bermaksiat, selalu berbuat dosa, fa inna rizqahu ya'ti nakida. Sesungguhnya rizki yang datang kepada mereka itu adalah rizki yang mendatangkan kesengsaraan. Rizki yang mendatangkan kesengsaraan. Manzu'ul khair wal barakah. Yang mana rizki yang didatangkan kepada mereka itu rizki yang dicabut kebaikan, rizki yang dicabut oleh Allah keberkahan. Nah, inilah yang membedakan, kata Muhammad Ratib An-Nablisi, antara rizki orang yang beriman dengan rizki orang yang sering berbuat maksiat, dengan rizki orang yang sering berbuat dosa atau orang kafir dan orang kafir. Bisa dipahami Pak Jadi jangan kaget kamu. Ustadz, maaf ini saudara kita itu Ustadz, ngapo dia tuh nikmat banyak dapat rizki Ustadz, cuman cak saronian Ustadz hidupnya. Nah, ini ada masalah namanya pada rizki yang tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan kita berutuk lah dapat mobil kayak kecelakaan, ya Allah ngapunian ngenyok mobil pak baca kecelakaan aja ini. Jangan. Allah tidak salah memberikan rizki. Tadi kita menjadi catatan, rizki itu nak model mak mano becaro kamu dapatkan, ceto kamu dapat. Nak dapatkannya dengan cara halal, dapat kamu. Nak mencarinya dengan cara yang tidak halal, insya Allah tetap dapat. Makanya kamu jangan iri hati orang yang berbuat dosa. Ustadz lancar nian, Ustadz dia rizkinya itu. Gawinya tidak benar, semayang tidak benar, atau kasarnya tidak pernah sholat dia tuh Ustadz, tapi rizkinya lancar. Jangan silau. Allah tadi kita katakan di pertama, Allah menjanjikan rizki itu untuk seluruh umat manusia, malahan seluruh makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi yang kita cari itu adalah rizki yang mendatangkan manfaat, rizki yang mendatangkan kebaikan, rizki yang mendatangkan keberkahan.
Maka di dalam Al-Quran itu dikatakan oleh Allah apa? Rizki yang datang kepada orang yang beriman itu wa may yattaqillah. Pertama, pada ayat itu disebutkan, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'al lahu makhraja, Allah akan berikan solusi. Allah akan berikan solusi. Maka kalau banyak masalah tu solat. Jangan bersadu dengan manusia pertama sekali, bersadulah dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah akan berikan solusi, Allah akan berikan jalan keluar. Wa yarzuqhu min aitsu la yahtasib. Allah akan memberikan rizki yang tanpa disangka-sangka. Tuh, ini kelebihan orang yang beriman. Orang yang beriman itu diberikan oleh Allah solusi dalam hidupnya, diberikan oleh Allah rizki yang tanpa disangka-sangka, tanpa diprediksi. Sering gua rasa kamu ngadapi cak itu, berjalan, berbisnis, ya Allah, aku dapat cak ini. Menaku pernah sekali dalam hidupku berdepok. Jadi dengan kawan, aku dah usah nak nyebut ke siapa yang ngenjuk. Ngamu tu bukan kampanye, bukan ceramah, bukan oleh nyari, bukan. Sekedar duduk berapa menit, berdepok uang tu ngenjuk. Banyak, 25 kebat. 25 kebat. Kata kamu, ya Allah, mak mana Ustaz caranya itu? Inilah min haitsu la yahtasib. Tak berseri. 25 kebat. Kata kamu, ai Ustaz ni baca acak itu. Aku lagi tak percaya. Cuma terdetik pada saat itu, ya Allah, jangan-jangan dinjuk 10 kebat. Pikiran aku cak itu. Jangan-jangan ni nak dinjuk 10 kebat. Benar baik. Berdepok, lipat. Ternyata uang itu mungkin berazam ngenjuk kita itu nak dipergunakan untuk umroh atau apalah. Cukup untuk berangkat umroh sekali. Cash itu Pak. Kalau ditabuk dengan muka, bengkak. Pak. Saking masih ini. Min haitsu la yahtasib. Ini di Indonesia. Di Arab. Aku pernah ngalami di Mesir. Seorang muhsin ini datang ke tempat kos aku tuh, karena kita dulu kan kondisi ekonomi itu sulit. Kawan-kawan yang kuliah di Al Azhar itu, ya maaf kata tuh kita cuma ngandal ke beasiswa per bulan, cukup apalah gitu. Nak bayar apartemen lah, makan lah dan lain sebagainya. Ya rata-rata kawan itu ya berhutang lah. Akhirnya kesulitan pada saat itu datang muhsinin orang Mesir, cak ini duitnya no, dak banyak dak, sekitar 3 juta 4 juta lah kalau dikit. Cuman banyak bagi mahasiswa itu duit 50 lagi banyak, 1000 lagi banyak. Makanya kamu jangan kaget kalau nyengok mahasiswa berhitungan. Memang jelanian, dia nak makan. Makanya Pak kalau ada apa zakat itu utamakan termasuk para pelajar. Orang Arab itu sangat mengutamakan orang yang lagi belajar menuntut ilmu. Karena kesulitan mereka seperti itu. Tapi yang benar-benar belajar, jangan yang belajar baik. Banyak kan yang cak itu tuh kan. Jadi dapat min haitsu la yahtasib. Dan aku rasa itu contoh baik yang aku sebutkan itu. Kamu ni pernah ngalami galau sebenarnya. Tak memang nak aku tanya siko-siko apa yang kira-kira min haitsu la yahtasib. Banyak aku rasa ada galau kamu tu pernah ngalami galau. Baik yang diberikan oleh Allah kepada anak kita, kepada istri kita dan kepada kita secara khusus, itu nandahkan Allah mencintai kita selaku orang yang beriman. Nah, aku rasa jelas ini tentang makna daripada rizki daripada yang tadi disebutkan atau maknanya. Nah, yang kedua,
anwa'ur rizqi. Macam-macam rizki. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya menyebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu menciptakan kita melalui proses 40. Ya, 40 pertama dalam bentuk air, mani. 40 kedua dalam bentuk darah. 40 ketiga dalam bentuk segumpal daging. Nah, pada saat berbentuk mudghah inilah Allah mengutus malaikatnya ke dalam rahim ibunda kita tercinta. Kalau aku setiap khutbah selalu kusinggung ini. Pada saat 120 hari umur kita dalam kandungan ibunda kita tercinta, 120 hari Allah mulai mencatat, mengutus malaikatnya, catat untuk Fulan bin Fulan, rizkinya 1, ajalnya 2, ketiga apa? Syaqi amsa Sa'id, kesengsaraan dan kebahagiaannya selama hidup di dunia. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat. Mulai berlaku rizki kita di situ. Nah, ini bukan duit yang ditunjukkan oleh Allah dengan mudghah tadi. Kalau misalnya kita selalu memandang rizki itu duit. Jadi kata Muhammad Ratib An-Nablisi dalam kajiannya tentang anwa'ur rizqi ini, disebutkan rizki itu yang pertama kata beliau adalah rizqul iman. Rizki itu yang paling utama diberikan oleh Allah itu adalah rizki menjadi orang yang beriman. Ini yang menjadi rizki utama. Maka setiap ceramah, setiap khotib itu selalu hari Jumat itu mengatakan apa? Alhamdulillah kita diberikan oleh Allah nikmat iman dan Islam. Tuh, nikmat al-iman, nikmat al-Islam. Kenapa? Oi Pak, iman dan Islam ini oleh kita yang lah beriman ini baik. Cadak katik raso. Sama cak uang ngato ke, kalau kita tanya uang yang lagi sehat, mak mana nikmatnya sehat? Dia tak tahu. Kalulah tahu itu, kalulah dia sakit. Nikmatnya gigi geraham ini, kalulah bolong baru terasa. Ngonyel daging, ya Allah kau udah sakit jauh. Baru terasa, ya Allah lemaknya kamu makan daging rendang. Kalau lagi sehat tak terasa. Begitupun kita ini tidak terasa nikmat menjadi orang yang beriman, nikmat menjadi seorang muslim karena kita keturunan orang Islam. Mak mano kamu baru masuk Islam, itulah yang dirasakan oleh saudara-saudara kita mu'allaf. Mereka menikmati menjadi orang yang beriman. Jadi kamu jangan kaget kalau mereka tuh bergemuruh menjadi seorang muslim. Kita nih lahir ladi azan ke kiri kanan je orang tuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, subhanallah. Di akikah ke pulau, di marhaba ke pulau, segala selawatan dibaca ke sampai tak terti apa yang dibaca di marhaba itu. Ya tak? Di dusun itu mana orang terti maca ke nazom itu pakai bahasa Arab itu tak terti, tak paham tak, sampai besar terjogok tetap jadi orang beriman, tak terasa dia. Tapi ketika dia masuk Islam, baru masuk Islam, dia merasa nikmat menjadi orang yang beriman. Bersyukurlah kamu menjadi orang yang beriman. Ini nikmat yang utama kata beliau, yang menjadi pemberian serta anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah rizqul ilmi wal fiqhi wal hikmah. Rizki diberikan oleh Allah ilmu
diberikan oleh Allah pemahaman tentang agama, diberikan oleh Allah kebijaksanaan dalam diri kita. Woi Pak, nak dapatkan 3 ini kita kuliah dari sekolah, dari TK, dari PAUD. Berapa biaya kamu sekolah? Coba. Oleh nak dapatkan ilmu, oleh nak dapatkan pemahaman, oleh nak dapatkan hikmah, kebijaksanaan. Coba bayangkan dari PAUD, TK, SD, Ibtidaiyah, MTS, Aliyah, total ke berapa? Puluh juta, berapa ratus juta habis kita kuliah, habis kita sekolah selama hidup kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala bisa mendatangkan, memberikan rizki ini min haitsu la yahtasib kepada orang yang dikehendakinya. Maka kamu jangan kaget orang itu baru belajar agama, tapi dia tuh cak terasa lebih paham daripada kita yang lama belajar agama. Inilah kata tadi dikatakan ini anugerah ilmu. Kamu jangan berpikir, kiai itu sudahlah, aku tahu dia dulu sekolahnya baik lagi, dah bukan sekolah agama, sekarang cak-cak kiai. Ada memang yang cak itu, ada memang. Cuman kalau memang dia tuh memang alim, walaupun dia baru belajar agama, yakinlah itu rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan duit itu, bukan duit. Jadi kita berpinta itu jangan selalu, ya Allah njuk kalau aku ni duit banyak ya Allah. Ya Allah njuk kalau aku duit banyak ya Allah. Jangan duit terus. Allahumma rzuqni ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Maka ada doa aja tu Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba. Lihat itu. Ya Allah anugerahkanlah kepadaku ilmu yang bermanfaat serta rizki yang thayyib, rizki yang baik. Jadi ilmu, jadi kalau bapak menyekolahkan anak, itu yakinlah salah satu anugerah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak katik kita ni nyari duit nak nyekolahkan budak. Makanya duit yang nak nyekolahkan budak itu benar. Maka budak tu tak nakal. Kadang-kadang budak tu nakal oleh duit yang kita cari itulah kadang-kadang. Apa ni ni anakku ni? Lah sekolah pesantren dari kecil masih nakal ni. Mulai kita tu muhasabah, duit kita nyekolah tu duit dari mana? Kadang-kadang aku terus terang Bapak merasakan sendiri. Kita tu kan tak selalu mencari rezeki itu mengatakannya 100% murni, pure, halal, bagus terus, tak mungkin tak. Tapi ya Allah, ketemu kita ngapunian bujang ini, sebulan ini nakal nian sekolah, ada duit boros nian, ilmunya sulit nian. Oh ya Allah, ternyata aku ini nyari duit nyekolah ke dia ni, aku yang penyungkan. Kadang-kadang ngantor, kadang-kadang terlambat. Kadang-kadang tak ngantor disebut ngantor. Kadang-kadang begawe. Kalau wong dusun itu ngomong ke maling tulang. Tak. Begawe itu peras keringat banting tulang. Ternyata masih galak maling tulang. Sembunyi-sembunyi. Nah, aku tu tak nyinggung. Memang adonian dan kenyataan itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita harus waspada. Itu pengaruhnya kepada anak kita. Rizki halal kita akan mendatangkan efek kepada anak kita. Bukan sekedar kamu nyari duit, dapat duit, cara kamu tak benar, ore je kamu dapat duit dari cara yang tak halal. Senang kamu, kaget dulu. Ada efeknya itu. Efeknya berdampak apa? Duit yang kita pakai itu bisa jadi mendatangkan musibah, mendatangkan penyakit, mendatangkan keburukan. Ini yang kita katakan pertama tadi, rizki kepada orang yang sering bermaksiat, rizki kepada orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, rizki yang mendatangkan kesengsaraan. Wal'iyazu billah kalau kita mendapatkan rizki tersebut. Ini rizki yang kedua. Rizki yang ketiga yaitu apa? Rizku as-sihhati wal afiyah. Rizki mendapatkan kesehatan, mendapatkan wal afiyat. Maka dikatakan
dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ni'matani, ada dua nikmat, maghbunun fihima katsirun minan nas, yang mana oleh dua nikmat ini banyak manusia terlalaikan dengannya. Yang pertama apa? As-sihah, nikmat kesehatan. Yang kedua al-faragh, nikmat kesempatan. Tadi kita kata ke nikmat sehat itu baru bisa kita rasakan setelah kita mendapatkan penyakit, setelah kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penyakit. Beruntunglah pagi ini kamu sehat kalau caknya. Alhamdulillah. Apalagi sudahnya kita ni ngentak apa tak tahu apa namanya belakang itu. Lah dihidangkan wong. Nah, kemudian satu lagi, ada tiga lagi, dikit lagi kita sebut ke. Belum suruh ke, dengar lagi. Iya. Adalah rizqul mal. Ternyata rizqul mal ini masuk dalam bagian keempat. Rizki harta. Nah, rizki harta ini yang menjadi utama dalam kehidupan kita di dunia. Karena anggapan kita yang bisa mengendalikan kehidupan itu adalah harta. Oh tidak. Ada orang yang tidak terlalu berharta tapi hidupnya nyaman. Hidupnya nikmat, penuh kebahagiaan. Rizki harta betul menjadi penopang dalam setiap kehidupan kita, tapi jangan harta selalu menjadi patokan kita untuk bagian daripada rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rizki az-zaujatus salihah, rizki mendapatkan istri yang salihah. Ad-dunya mata' wa khairu mata'iha al-mar'atus salihah. Dunia ini adalah perhiasan. Perhiasan yang paling baik itu adalah istri yang salihah. Maka Rasulullah mengingatkan kepada kita, tunkahul mar'a li arba'. Wanita itu dinikahi oleh sebab 4. Limaliha, wali jamaliha, wali nasabiha. Kecantikannya, hartanya, kemudian apa? Keturunannya. Yang 3 ini jangan jadi patokan utama. Boleh dah Ustaz, yang 3 ini harus ada? Harus boleh. Tapi yang keempat ini yang harus menjadi patokan utama apa? Walidiniha, oleh agamanya. Karena agama inilah yang akan bisa mengendalikan ketiga hal ini. Kecantikan, kemudian harta, kemudian keturunan. Ini akan bisa ditutupi oleh agama. Kecantikan habis, maaf kata tu mela tua, lah umur 45 mulai ngenyot kanan ngenyot kiri. Tak? Kalau harta, sudahlah, harta tu banyak di daerah kami itu, di Layo itu ada istilah apa? Sugilamo. Kayo lamo. Oh, rumahnya tu cukup, rumah limas yang lama-lama itu. Dak katik penghuni dak. Buruk dimakan oleh rayap. Tulisan di depan, dijual, hubungi nomor sekian-sekian. Dulu katanya pesira, dulu katanya pengawal, uang hebat galau. Itulah harta. Kemudian apa? Wali nasabiha, keturunan. Banyak orang tak katik keturunan, maaf. Ini uang kerajaan habis, keturunan putus. Akhirnya tadi hilang keturunan itu. Kalau dalam bahasa kita tu darah biru. Walaupun sebenarnya darah biru tu tak perlu lemak, nak mati namanya. Lemak tu darah merah. Kalau wong ini kalau keturunan wong hebat-hebat tu darah biru katanya. Nah, itu akan tertutupi oleh apa? Walidiniha, agama. Agama inilah. Maka ketika kita memilih seorang wanita, tadi kalau kita punya cucung, punya anak, arahkanlah dia untuk memilih agama. Alangkah baiknya 4-4-nya ada galau. Kalau 4-4-nya ada galau biasanya jarang. Iya, belaga buyan biasanya. Apa lagi? Jahat, pintar, kayo. Pokoknya dah lemak nyinggungnya. Kamu tersinggung menku sebut ke? Menak lengkap galau-galau. Sudah. Pacak kita ngambil juga. Belau, kayo, belaga pula. Keturunan pula. Agamanya hebat. Allah Karim. Kalau lebih dari surga pula itu ada. Di dunia ni sulit nyarinya. Kemudian apa lagi? Rizki itu adalah az-zurriyah as-salihah, keturunan yang saleh. Nah, ini keturunan ini kenapa diletakkan di terakhir?
Karena harus diawali oleh sesuatu yang soleh juga, sesuatu yang baik. Keturunan kita bisa soleh itu kalau harta yang kita dapatkan, kalau istri yang kita dapatkan, kalau dalam kehidupan kita selalu dinaungi oleh hal-hal yang soleh, amal-amal yang soleh. Ingat ya, dalam hadisnya Rasulullah SAW pernah bersabda, maknanya begini: setiap kullu lahmin nabata min haram fannaru aulabi. Setiap daging yang dihasilkan dari barang yang haram, maka api neraka yang layak untuk makannya. Jadi kalau kita dapat ke sesuatu yang haram itu, Allah pun akan efeknya memberikan kepada keturunan yang tidak saleh. Maka oleh sebab itu para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, perhatikanlah hal ini. Inilah patokan hidup kita. Inilah kebaikan yang akan kita dapatkan dari rizki yang halal. Hidup kita ini dikendalikan oleh rizki yang diberikan oleh Allah itulah. Makanya kalau rizki kita halal, hidup kita juga insya Allah dinaungi oleh kebaikan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terakhir, apa itu? Rizqu mahabbatin nas. Rizki dicintai oleh manusia. Inilah doa yang dilantunkan oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Rabbi ja'alni muqimas salah wa min zurriyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ja'al afidatan minan nasi tahwi ilaina. Yang artinya apa? Ya Allah, jadikanlah keturunanku itu keturunan yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika Nabi Ibrahim alaihissalam menitipkan keluarganya di Bakkah yang sekarang, ntar lagi kita nak haji, ini musim haji, tanah tandus, itu doa Nabi Ibrahim, ya Allah, palingkanlah pandangan manusia kepada mereka, kepada Ka'bahmu. Betul sekarang pandangan manusia semuanya terarah kepada Makkah Al-Mukarramah. Lihat betapa orang berduyun-duyun naftar haji tahun ini. Banyak yang berangkat. Itu karena apa? Karena tadi sudah menjanji-janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang ingin kita raih. Kecintaan manusia kepada kita. Kecintaan manusia itu akan tumbuh seiring kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bisa kita mengharapkan cintanya manusia kalau dengan Allah Subhanahu wa ta'ala kita setengah-setengah cinta kepada Allah. Qul, kata Allah dalam Al-Quran, in kuntum tuhibbunallah, kalau kalian mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, yuhibbukumullah, maka kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mahabbatur Rasul, mencintai Rasul itu akan berefek kepada mahabbatullah, kecintaan Allah. Kalau Allah sudah mencintai kita, insya Allah seluruh makhluk di muka bumi ini itu akan mencintai kita. Inilah yang ingin kita harapkan ketika akhir hayat kita, ketika kita disolatkan di solatul janazah, orang berduyun-duyun menyolatkan kita karena kita mencintai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah materi kita pada pagi hari ini terkait dengan masalah ar-rizqu, terkait dengan masalah rizki. Semoga ini bisa mengingatkan kita semuanya untuk lebih berwaspada, hati-hati dalam mencari rizki Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan meninggalkan makhluknya. Yakinlah Allah Subhanahu wa ta'ala telah mencatatkan rizki kita semuanya, dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menjanjikan untuk kita rizki yang itu telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memasukkan kita kepada golongan hamba-hambanya yang selalu beriman kepada Allah, kepada hamba-hambanya yang mendapatkan rizki halalan thayyibah, kepada golongan hamba-hambanya yang mendapatkan keberkahan di dunia dan di akhirat. Wallahul musta'an. Wal 'asr, demi masa, innal insana lafi khusr, sesungguhnya manusia itu selalu dalam kerugian.
illallazina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus solihat, orang yang selalu beramal saleh, wa tawassaw bil haq, selalu nasihat menasihati dalam kebenaran, wa tawassaw bis sabr, selalu nasihat menasihati dalam kesabaran. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Aqulu lakum wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.